Hey, halo Mas dan Mbak, ketemu lagi di Belajar Algoritma channel di mana kita dapat belajar algoritma teknik dan metode dalam machine learning. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas algoritma nearest neighbor. Algoritma di mana kita akan mencari kedekatan kasus antara kasus lama dan kasus baru. Seperti biasa, kita akan menghitungnya dalam 3 tahap. Tahap pertama dihitung dengan manual, yang kedua dengan alat bantu aplikasi pengolah angka, dan yang ketiga kita akan membuktikan hasil hitungan kita dengan aplikasi machine learning. Simak. Kali ini studi kasusnya adalah prediksi kredit macet di contoh saja sebuah bank XYZ ya. Seperti biasa di sana ada tabel training dan tabel testing. Tabel training ada 19 record, tabel testing ada 1. Nah, di sebelah kiri itu ada tabel konversi ya. Karena nanti kita akan menghitung menggunakan nearest neighbor dengan metode Euclidean distance, sehingga nilai-nilai seperti pendidikan contohnya ada sarjana, terus ada SMA, SMP, SD, kemudian ada pekerjaan, ada tanggungan dan lain-lain yang tadinya bernilai keterangan akan dikonversi menjadi angka agar bisa dihitung di nearest neighbor. Persamaan yang digunakan adalah D sama dengan P terhadap Q, atau bisa dibalik Q terhadap P. D ini jaraknya, jarak antara data di training dengan data di testing. Kemudian jumlah dari jarak antara P dan Q di akar. Oke. Sehingga jumlah dari P min Q kuadrat di akar ya. Sekarang kita langsung ke nomor 1, yaitu kita mau mencari nilai jarak antara nomor 1 dengan nomor 20. Nomor 1 ini adalah di training tabel, sedangkan nomor 20 ada di testing tabel. Sama dengan 3 ya, 3 yang ada di testing tabel min 3 yang ada di training tabel. Maka 2 ditambah 1 min 1 ditambah 1 min 1 ditambah 1 min 1 ya, jadi membacanya di testing angka testing, kemudian di min angka training, angka testing di min angka training, angka testing di min angka training. Kalau di situ ada 1 2 3 4 ya, ada pendidikan, tanggungan, pekerjaan, itu kemudian dijumlah. Hasilnya adalah 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Nah, 2 kita tuliskan di atas di kolom Euclidean distance. Sekarang kita menghitung yang baris kedua, 2 terhadap 20. 2 terhadap 20 kita lihat sama 3 di nomor 20 di min 3 di nomor 2, kemudian ditambah 1 di nomor 20, itu membacanya seperti itu. Di min 2 yang ada di tabel testing, tabel training. Terus seperti itu hingga sampai baris ke 19. Nah, kalau kita punya baris sampai ribuan atau bahkan jutaan ya, kita akan menghitung seperti itu. Tapi bukan hitung manual ya, nanti akan dibantu oleh aplikasi machine learning ya. Paling untuk menghitung manualnya kita sampling saja 1 sampai 10 atau kurang lebih 15 gitu. Atau kalau dirasa sudah kira-kira nanti prosesnya akan sama ya, berarti 1 2 3 4 aja udah kelihatannya udah cukup untuk
mewakili proses-proses selanjutnya. Seperti yang terlihat nomor 2 hasilnya 1 ya, perbandingan. Jadi kalau dibaca perbandingan antara nomor 2 yang ada di training dengan nomor 20 yang ada di testing itu hasilnya 1. Kemudian dilanjutkan dengan baris yang nomor 3 pada testing, pada training. Baris nomor 3 pada training dibandingkan, dicari nilai kedekatannya dengan nomor 20 atau pada testing tabel. Sama nilainya dan proses perhitungannya sama seperti nomor 1 dan nomor 2 di atas. Baca dulu testingnya, kemudian baca training, baca angka di testing, baca angka di training, terus seperti itu sampai jumlah atributnya itu terpenuhi. Atribut di sini ada pendidikan, tanggungan, itu namanya atributnya. Sama dengan akar 7. Akar 7 itu sama dengan 2,6 dan seterusnya. Proses nomor 4 sampai nomor 19 sama persis seperti proses nomor 1, 2, dan 3. Makanya di sini saya percepat saja videonya karena proses perhitungannya juga sama. Oke, nomor 4 sampai nomor 19 nanti hitungannya sama seperti nomor 1 sampai nomor 3 di atas. Yuk, ditulis dan seterusnya hingga baris ke 19. Ada ketawanya juga itu. Oke, berturut-turut kita akan melihat hasil perhitungannya yang saya percepat. Jadi algoritma nearest neighbor ini memiliki banyak metode pencarian nilai kedekatan. Tidak hanya Euclidean distance ya. Jadi banyak sekali, ada Manhattan, ada similarity dan banyak lagi. Beberapa metode ini bisa dikonversi. Kira-kira Mas dan Mbak mau pilih yang mana? Pada video ini saya menggunakan Euclidean distance dalam mencari kedekatan antara kasus lama dengan kasus baru seperti intro tadi. Beberapa angka sudah dimasukkan. Oke, beberapa angka sudah dimasukkan. Nah, sekarang masuk ke nearest neighbor. G ini adalah kunci ya. Kita akan mencari nilai terkecil dari jumlah antara nomor 1 sampai nomor 12 tadi, hasil Euclidean distance sebanyak 3. Berarti G-nya 3. G4 ya berarti 4, mencari nilai terkecil dari 4. Maka cari 3 nilai Euclidean paling kecil, yaitu nomor 2, yaitu dengan nilai ED-nya 1 yang saya stabilo hijau itu. Kemudian dilanjutkan nomor 9 1,414 dan seterusnya yang saya kasih stabilo, dan yang ketiga adalah nomor 1 dengan nilai ED 2, yaitu baris 2, baris 9 dan 1. Baris 2, 9 dan 1. Kalau nanti K-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 4, berarti nanti jenengan semua mencari nilai terkecil selanjutnya setelah angka 2, 9, 1. Di sini dikelompokkan menjadi kredit sama dengan 0 dan 1. Kalau 0 itu macet, kalau 1 itu lancar. Maka ditemukan dari ketiga itu adalah 0, 1, 1. 0 untuk angka 1, 0 untuk baris 2, 1 untuk baris 9, dan 1 lagi untuk baris 2, sehingga
jumlah 0 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 2, sehingga dari situ 1 lebih banyak daripada 0. Nah sekarang kita bandingkan, 1 lebih banyak daripada 0, sehingga yang nomor 20 itu atau testing tabelnya itu pasti bernilai 1. Iya, karena nilai 1 lebih banyak daripada 0, sehingga kesimpulannya testing tabel di nomor 20 kreditnya nanti akan lancar. Oke Mas dan Mbak, itu dulu perhitungan manualnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.